Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki materi yang ke-9, Yesus mengandalkan Allah. Bersama saya, Buana Ignatia Sihotam. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, begitu banyak godaan dan tawaran yang kami alami dalam hidup sehari-hari. Melalui Yesus Putramu kami dapat meneladani cara-cara menghadapi pilihan hidup. Bantulah kami agar dapat memilih pilihan hidup yang penting sesuai dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, langkah berikutnya mari kita amati permainan berikut ini. Kita memasukkan ataupun melihat percobaan berikut ini. Di sini tersedia gelas plastik, kerikil besar, kerikil kecil, dan pasir. Tugas kita adalah bagaimana urutan untuk memasukkan bahan ke dalam gelas sehingga gelas ini dapat masuk semua benda ini tanpa ada ruang yang kosong di dalam gelas ini. Setiap kelompok dapat memasukkan bahan-bahan itu ke dalam gelas tanpa ada yang tersisa. Lalu manakah yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam gelas? Apakah pasir, kerikil, atau kerikil besar, atau kerikil besar, kerikil kecil, atau pasir? Nanti kamu buat percobaan di rumah. Nah, berikut ini ya, makna apa yang dapat kita pelajari dari permainan ini? Urutan yang tepat untuk memasukkan ke dalam gelas adalah yang pertama kerikil besar, kerikil kecil, lalu pasir. Mengapa dan apa maknanya? Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kerikil besar menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita di dalam mencapai cita-cita. Sedangkan kerikil kecil adalah kegiatan yang kurang penting dalam mencapai cita-cita. Sedangkan pasir adalah kegiatan yang tidak mendukung ataupun tidak terlalu penting dalam mencapai cita-cita. Maka untuk mencapai cita-cita kita, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Anak-anak, sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang sering melakukan hal yang tidak penting terlebih dahulu karena dirasa sangat menyenangkan. Tapi apa akhirnya? Hal-hal yang penting menjadi terlupakan atau hal-hal yang sangat penting dikerjakan secara tergesa-gesa. Maka hasilnya menjadi sia-sia. Jadi, anak-anak, hal-hal yang penting dalam hidup kita itu apa saja? Sebagai seorang anak atau siswa, hal yang sangat penting yang pertama adalah belajar. Meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh atau dilakukan secara online, kita harus mempunyai prinsip bahwa belajar adalah hal yang sangat penting. Berdoa dan mengerjakan tugas untuk mencapai cita-cita. Perlu kerjasama dan komunikasi dalam keluarga. Dalam mencapai cita-cita ataupun dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelajar, memang banyak godaan yang sering kita alami sehari-hari. Contohnya adalah godaan itu bermain game sampai lupa waktu, menonton sampai berlama-lama. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama adalah kita harus tetap berdoa.
Mohon kekuatan agar kita dapat menahan diri dan juga membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Bagi Yesus, tujuan utama Yesus adalah misinya adalah mewartakan kerajaan Allah. Kabar baik untuk orang miskin dan menderita. Bagi kita, tujuan utama kita adalah mencapai cita-cita kita sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita simak kisah Yesus digoda iblis di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak kisah Yesus digoda di padang gurun, bagaimana Yesus menolak godaan itu? Karena Yesus mempunyai cita-cita yang paling utama, atau misi Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Dalam mewartakan kerajaan Allah itu bukan hal yang gampang, banyak tantangan. Maka Yesus mempersiapkan diri dulu dengan berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam. Berpuasa adalah menahan keinginan-keinginan daging, menahan kesenangan-senangan diri yang dapat melupakan kita kepada tujuan utama. Padang gurun artinya tempat pencobaan. Maka selama berada di padang gurun, Yesus digoda oleh roh jahat. Namun, Yesus mengajarkan kepada kita
Untuk dapat mengatasi godaan adalah kita harus berdoa. Mohon kekuatan dari Tuhan. Maka Yesus berdoa dan berpuasa untuk menatang diri dan melatih diri menahan kesenangan diri. Maka kita diajak juga harus berani dan tegas di dalam melawan godaan. Melawan godaan tidak boleh kompromi, tetapi menolak dengan tegas seperti jawaban Yesus kepada iblis. 3 godaan yang dialami Yesus. Godaan yang pertama adalah Yesus digoda dengan makanan. Yesus diakui iblis sebagai anak Allah yang dapat mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak mau mencari jalan pintas, karena bagi hidupnya bukan hanya makanan roti saja yang penting, tapi makanan rohani juga, yaitu firman Allah yang hidup dalam diri Yesus. Godaan yang kedua yang dialami Yesus adalah Yesus digoda dengan kekuasaan, di mana Yesus ditawari cita-cita untuk berkuasa di dunia dan melupakan tujuan utamanya. Yesus menjadi penguasa di dunia asalkan Yesus mau menyembah setan. Yang ketiga adalah Yesus digoda dengan kesenangan dan kenikmatan. Dengan cara Yesus ditawari menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkenal tak tertandingi, dengan menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Anak-anak terkasih, cara Yesus menolak godaan itu. Apakah Yesus ragu-ragu? Tidak. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Allah. Manusia hanya patut menyembah Allah dan berbakti kepada Allah. Maka janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Anak-anak yang terkasih, dalam mencapai cita-cita, kita juga harus mengutamakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Agar kita teguh pada cita-cita kita, maka kita harus membiasakan diri, buatlah jadwal yang penting yang harus dikerjakan daripada kegiatan-kegiatan lain, yaitu yang tidak penting tadi. Dalam mencapai cita-cita memang banyak godaan dan rintangan, maka Yesus juga mengajak kita agar kita kuat dalam menghadapi godaan itu. Kita selalu berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa gunanya untuk melatih diri agar kita tidak mudah menuruti kesenangan diri. Iblis senantiasa mencari kesempatan di mana manusia sangat lemah. Disitulah iblis menggoda kita. Cita-cita yang baik sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mewartakan kerajaan Allah di dunia. Adik-adik yang terkasih, pembelajaran kita hari ini bagaimana Yesus diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang banyak, orang miskin, dan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Maka untuk itu marilah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa mengandalkan kekuatan dari Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan dengan mengutamakan cita-cita hidup kita, yaitu tujuan kepada Allah. Adik-adik terkasih, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai.
mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memilih yang bermakna bagi hidup kami dengan meneladani Yesus untuk mengutamakan kerajaan Allah daripada kesenangan sendiri, dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ampunilah kami jika kami sering mencobai Engkau dan meninggalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak terkasih, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Shalom, sampai jumpa minggu depan.